إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yaitu dengan kita menjalankan segala perintah-perintahnya, disertai dengan kita meninggalkan segala larangan-larangannya, di atas ilmu, di atas petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dalam rangka kita meraih pahalanya dan kita menjaga diri kita dari segala macam azab dan siksanya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Itulah Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Yang mana tujuan Al-Quran kami turunkan? Yang pertama, memberikan keberkahan kepada siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi, dan kemudian untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan sebagai pemberi peringatan untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka di antara ayat yang perlu untuk kita renungkan, yang perlu untuk kita tadabburi, kita memahami makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ghasyiyah pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat yang sering kita dengarkan, yang sering dibacakan, terkhusus pada hari Jumat, karena itu merupakan salah satu surat yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita membacanya ketika sholat Jumat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Telah tibakah kepada kalian berita tentang al-ghasyiyah, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, hari di mana manusia akan diberikan balasan atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan di atas muka bumi ini. Jadi kita di hari kiamat akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Adapun di dunia, tatkala kita masih melakukan kesalahan, kita masih bisa untuk memperbaikinya. Tetapi di hari kiamat, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Namun kita manusia diperintahkan ataupun kita hanya akan menerima balasan dari perbuatan kita. Lalu kemudian Allah melanjutkan ayatnya dengan mengatakan, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiah, yaitu hari di mana akan banyak wajah-wajah yang tertunduk lesu, tertunduk lemas, ketakutan, karena hari tersebut datang dan pasti akan datang kepada kita. Mereka ketakutan bertemu dengan Allah, mereka khawatir bertemu dengan Allah. Dan apakah kita termasuk ke dalam orang-orang tersebut? Maka kemudian Allah sebutkan setelah itu sebab kenapa kita itu takut, kenapa banyak manusia yang takut, banyak manusia yang lemas, banyak manusia yang khawatir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Allah katakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Manusia itu sadar tatkala dulu di dunia dia lelah, dia capek, dia mengerahkan segala tenaganya, mengerahkan segala kemampuannya, melelahkan dirinya, bukan dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan akhirat. Dia melelahkan dirinya
Dia melelahkan jiwanya, melelahkan tubuhnya untuk urusan akhirat. Namun perhatikan, ternyata lelahnya dia terhadap urusan-urusan akhirat bukan menjadikan dia dimasukkan ke dalam surga, tetapi justru dia pun bermuara di dalam api neraka, waliyadzubillah. Timbul pertanyaan dalam diri kita, Ustadz, bukankah orang yang lelah di dunia dengan dia beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, harusnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surga? Harusnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa ada orang-orang yang di dunia dia lelah beribadah, dia sholat, dia puasa, dia zakat dan seterusnya. Namun ternyata di hari kiamat yang dia dapatkan bukan surga, tetapi justru dia dilemparkan ke dalam api neraka. Maka disebutkan oleh para ulama ada beberapa sebab yang menjadikan akhirnya kita yang lelah di dunia dengan ibadah, namun ternyata kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, masyaallah muslimin, itulah orang-orang yang selama di dunia ketika dia beribadah, namun ternyata dia tidak meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Apa artinya ibadah yang banyak? Salat yang Anda kerjakan, puasa yang Anda tunaikan, zakat yang Anda keluarkan. Namun di satu sisi, kita masih melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Masih melakukan yang sifatnya khurafat. Masih kita percaya dengan perkara-perkara yang khurafat. Masih suka bermain dengan jin. Masih suka minta bantuan kepada mereka para jin. Apalah artinya semua itu? Percuma kita melakukan ibadah dengan banyak, namun hal-hal tersebut tidak bisa kita tinggalkan. Masih percaya dengan adanya hari baik, masih percaya dengan adanya hari buruk, masih percaya dengan tanggal-tanggal yang dianggap keramat, masih percaya dengan hal-hal yang kalau kita begini akan begini, kalau kita seperti ini akan begini. Ingat, kemudaratan dan kemaslahatan itu di tangan Allah. Allah tidak menjadikan kemudaratan dan kemaslahatan itu ada pada makhluk, tetapi ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan, mengingatkan kepada kita dalam ayat yang sangat banyak tentang bahaya dari perbuatan syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai manusia, sekali saja kalian berbuat syirik kepada Allah dan kalian tidak bertobat dari kesyirikan tersebut, dari segala hal yang mengandung unsur kesyirikan, maka Allah tegaskan dalam ayat itu dengan mengatakan layah batonna. Allah mengatakan layah batonna. Apa itu layah batonna? Pasti, pasti dan pasti. Amal ibadah yang kalian kerjakan, dari sholat kalian, dari puasa kalian, dari haji kalian, dari zakat, dari umrah, dan segala kebaikan yang kalian lakukan, kelak di hari kiamat semuanya itu seperti debu yang berterbangan yang tidak ada nilainya sama sekali. Tinggalkan segala macam bentuk perbuatan syirik. Menganggap hari ini adalah hari baik, hari ini adalah hari buruk, tanggal ini adalah tanggal yang terbaik. Mengatakan tanggal 13 adalah tanggal yang sial. Tidak ada tanggal sial dalam agama kita. Tidak ada hari yang sial dalam agama kita. Tidak ada yang namanya kesialan disandarkan kepada sesuatu. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita dapat kenikmatan, dapat kebaikan, maka kita mengatakan alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, yang mana dengan kenikmatan dari Allah lah segala kebaikan itu menjadi sempurna. Adapun kalau kita mendapatkan satu hal yang tidak kita senangi, bukan kita sandarkan kepada sesuatu, bukan lantaran karena kita bertemu dengan orang buta, bukan lantaran karena kita tadi menabrak kucing, bukan. Tapi cukup kita mengatakan qadarullah wa masyafa'alah. Semua itu terjadi karena kehendak Allah, takdir Allah, dan Allah berhak untuk melakukan apapun yang Dia inginkan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisinya. Nabi mengajarkan kita demikian. Tujuannya apa? Supaya kelelahan kita di dunia, lelahnya kita di dunia dalam kita beribadah, kita kelak akan merasakan manfaatnya di hari kiamat. Namun tidak bagi orang-orang yang tidak bertobat dari perbuatan syiriknya. Maka pertanyaannya, sampai kapan kita akan melakukan perbuatan syirik? Sampai kapan keyakinan kita di dalam diri kita akan terus ada keyakinan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala?
Karena yang demikian itu menjadikan akhirnya kita akan menggigit jari-jari kita. Lantaran karena kita mengingat kelelahan kita di dunia. Namun di hari kiamat kita tidak dapat apa-apa. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ma'asyiral muslimin. Kenapa banyak orang yang lelah di dunia? Kemudian ternyata di hari kiamat dia menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah mereka orang-orang yang selama di dunia dia tidak memperhatikan keikhlasan niatnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, perhatikan hadis ini. Jadikan hadis ini sebagai renungan kita semuanya para jamaah. Tatkala kita pulang ingat hadis ini. Nabi mengatakan, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Bahwasanya orang-orang yang pertama kali yang akan dilemparkan, diseret oleh Allah Ta'ala, memerintahkan para malaikat untuk menyeret mereka di hari kiamat. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun ustushida, yaitu seorang yang mati syahid, yang gugur di medan pertempuran. Kita tahu jihad itu merupakan amalan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, seorang yang ikut berjihad, maka tatkala dia gugur di medan jihad, niscaya dia akan dimandikan dari air dengan air yang didapatkan dari surga. Subhanallah. Kenikmatan orang yang bisa ikut jihad. Namun ada orang-orang yang justru tidak dimandikan dengan air tersebut, tetapi dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah. Salah satunya orang ini. Maka dihadirkan orang ini di hadapan Allah Ta'ala, ditanya, ya fulan, aku berikan kau nikmat, engkau bisa ikut berjihad melawan musuh-musuh Allah, lalu kemudian engkau gugur di medan jihad. Untuk apa kamu gunakan nikmat tersebut? Kata dia, mencoba untuk berdusta di hadapan Allah, mencoba untuk berbohong di hadapan Allah, padahal Allah mengetahui isi hati dari orang ini ketika dia jihad. Kata dia, aku berjihad untuk meninggikan kalimat-Mu ya Allah, aku berjihad untuk membela agamamu. Maka Allah membantah dia dengan mengatakan, kadzab, engkau dusta, engkau jihad bukan untuk itu, tetapi engkau jihad supaya nanti ketika kamu gugur, kamu dikatakan sebagai pahlawan, kamu dikatakan sebagai pemberani, kamu dikatakan sebagai orang yang memiliki kekuatan. Manusia sudah bicara tentang dirimu, manusia sudah memujimu, dan kamu sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginanmu. Ingat, yauma tublas sarair, hati-hati. Di hari kiamat, seluruh yang kita simpan di dalam dada kita akan dibuka semuanya sama Allah Ta'ala. Oleh kelah, manusia Anda bisa bohongi. Manusia boleh Anda untuk tipu. Anda boleh menyimpan sesuatu yang dusta dalam diri Anda kepada manusia. Tetapi tidak dengan Allah. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Makanya Allah katakan, yauma tublas sarair. Pada hari tersebut, Allah tampakkan semuanya. Apa yang kita simpan di dalam hati kita, Allah akan beberkan, Allah akan perlihatkan, dan kita akan sadar, oh iya saya pernah ngomong begini, 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 dan begini dalam hati saya. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari di mana semuanya akan ditampakkan dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orangnya contohnya. Bayangkan jihad, amalan yang luar biasa. Harusnya dia bisa masuk surga melalui jalan tol dengan begitu langsungnya, tapi justru dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Niatnya. Dia membutuhkan validasi dari manusia. Dia membutuhkan pengakuan dari manusia. Dia tidak membutuhkan pengakuan dari Allah, tapi dari manusia. Maka kita katakan demi Allah, pengakuan manusia, ujian manusia, semua itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita di hari kiamat. Dan justru Allah akan menghinakan kita di hari kiamat kepada orang-orang yang pernah kita dahulu ingin kita mendapatkan validasi dari mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, di mana mereka dahulu, orang-orang yang riya. Lalu mereka dipanggil, sini, 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 kata Allah. Lalu apa kata Allah kepada mereka? Idhabu, pergilah kalian. Ila kuntum turauna fid dunia. Kepada dahulu, orang-orang yang kalian riya kepada mereka. Kalian butuhkan validasi dari mereka, pergi. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanduru hal tajidu indahum jaza. Lihatlah, apakah kalian mampu mendapatkan pahala dari mereka untuk kalian menjadikan tiket masuk ke dalam surga. Dan itu tidak bisa sama sekali. Manusia tidak punya apa-apa. Manusia miskin, fukara.
tidak memiliki apa-apa. Oleh karenanya berhenti untuk meminta validasi dan pengakuan dari manusia dari satu kebaikan. Ingat, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, yang ini merupakan kabar gembira bagi kita. Dalam kita beramal meskipun tidak ada orang yang melihat kita, kata Allah, "Faman ya'mal minas shalihat," dan barang siapa yang beramal soleh, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang beriman, artinya dia yakin dan percaya kepada janji-janji Allah, maka apa kata Allah? Fala kufrana lahu, tidak akan pernah sedikit pun Allah mengingkari kebaikan yang pernah dia lakukan. Fala kufrana lisaihi, Allah tidak akan pernah mengingkari sedikit pun. Wa innalahu katibun, tenang, kami punya tukang catat yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga yang menjadikan seorang itu lelah di dunia, namun ternyata di hari kiamat justru akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kerugian dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Itulah orang-orang yang selama di dunia dia beribadah, namun ibadahnya tidak dibangun di atas sunnah Nabi SAW. Kewajiban kita dalam mengikuti Nabi, kewajiban kita dalam mencontoh beliau. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada pada diri Nabi suri teladan yang baik, contoh yang tersempurna. Kita kalau mau cari figur, Bu, cari figur ya, untuk kita jadikan sebagai teladan kita dalam kita beribadah. Jangan jadikan orang lain, kecuali jadikan Nabi SAW. Nabi itu adalah representasi manusia yang sempurna yang pernah Allah adakan di atas muka bumi ini. Anda mau cari apa tentang di dunia ini? Semuanya ada pada Nabi. Cari suami yang terbaik, Nabi tempatnya. Cari majikan yang baik, Nabi tempatnya. Anas bin Malik bercerita, 10 tahun aku menjadi pelayan Nabi, Anas bin Malik tidak pernah dimarah sedikit. Mencari sosok pemimpin, Nabi yang sempurna. Mencari kepala negara yang baik, Nabi tempatnya. Mencari dai yang sempurna, Nabi tempatnya. Dan mencari seorang yang beribadah kepada Allah yang sempurna, Nabi tempatnya. Maka tatkala kita beribadah, ikut beliau. Bagaimana cara ikut beliau? Pelajari tentang sunnah beliau. Bagaimana beliau salat, bagaimana beliau berhaji, bagaimana beliau berzakat, bagaimana beliau berpuasa, dan segala jenis ibadah. Semua dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari, beliau bersaksi tentang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Kata Abu Dzar, "Ma yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan anin nar." Apa yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian kepada api neraka. Illa qad buyyina lakum. Dijelaskan semuanya. Hatta thair, sampai burung. Yuqallibu janahaihi fis sama. Dia mengepakkan kedua sayapnya di langit. Illa qad buyyina lana ilmuhu. Dijelaskan sama Nabi SAW. Lantas apa yang kita cari? Semuanya ada pada Nabi, paket komplit. Ibarat kata ada daftar menu, Pak. Ini. Terakhir, paket komplit. Semua yang menghimpun daftar menu itu. Itulah Nabi SAW. Contoh beliau. Ambil sunnah beliau. Supaya kita tidak beribadah asal-asalan. Dan supaya kita tidak beribadah dengan yang sia-sia. Karena di hari kiamat, orang yang beribadah tidak mencontoh Nabi. Yang pertama, dia tidak bisa minum dari telaga Nabi. Dan yang kedua, dia akan menjadi orang yang akan rugi. Karena ibadahnya tidak akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, masyaallah muslimin, perhatikanlah sebab-sebab yang menjadikan kita bisa rugi di hari kiamat. Padahal kita sudah lelah di dunia, sudah capek di dunia. Sudah berapa tahun kita beribadah. Jangan sampai kemudian lelahnya kita, capeknya kita di dunia, ternyata di hari kiamat termasuk ke dalam orang-orang yang akan menggigit jarinya. Dan antum tahu, orang yang menggigit jari itu tandanya adalah orang yang seperti apa. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Semoga khutbah ini bermanfaat
dan bisa menjadi pengingat kita semuanya, terutama untuk diri kami pribadi. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari segala macam kerugian dan menjadikan kita istiqomah di atas kebaikan sampai kita meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah